Saya adalah Hamzah Al-Mansur, seorang tokoh ulama, sastrawan juga filsuf yang hidup pada abad ke-16. Saya berasal dari daerah Baru, Sumatera Utara. Tetapi juga banyak orang yang mengatakan bahwa saya lahir di Ayutthaya, ibu kota lama negara Siam. Saya pada masa kecilnya dikenal sebagai orang yang tulus gigi dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pada masa kecil juga mengenyam pendidikan dasar di daerah Pansur. Tetapi pada masa kuliah saya menghabiskan studinya hingga ke Mekah juga Madinah. Dalam masa hidup saya, banyak sekali rintangan-rintangan yang saya hadapi, khususnya pada zaman kolonial Belanda. Pada dulu, saya pernah menjadi tawanan perang bangsa kolonial. Tetapi itu tidak membuat saya patah semangat untuk menjadi seorang yang berguna dan juga seorang muslim yang taat. Saya telah menulis sebuah karya-karya yang banyak sekali, seperti Taufik Al-Hakim, karya saya yang mengandung pesan moral dan nilai-nilai agama Islam. Karya saya yang lainnya itu Asrar Al-Arifin, Al-Muntahi dan Syaraf Al-Ashikin. Peran tokoh saya adalah pelopor tasyawuf, penulis pertama panteisme dan juga pembaharu pemikiran tasawuf. Dan saya sendiri, Anda semua dapat meniru saya dan mengimplementasikannya dalam kehidupan Anda. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurudin Al-Ranir akhir abad ke-16 Ranir di sebuah kota di daerah sekarang dikenal sebagai Ranir. Dia berasal dari keluarga Arab Al-Mahmud yang menetap di wilayah tersebut. Nama lengkapnya adalah Nurudin Muhammad Ali bin Hashimi Al-Habib Al-Raniri, dan ia sering disebut sebagai Al-Raniri karena berasal dari Ranir sebagai keturunan Arab Hadramaut. Dia dibesarkan dalam lingkungan yang kuat dalam tradisi Islam. Al-Raniri memperoleh pendidikan agama di ilmu pengetahuan di sejarah, sebuah wilayah yang pada masa itu memiliki hubungan dagang dan budaya yang erat dengan Nusantara. Pendidikan yang ia terima mencakup ilmu-ilmu agama seperti fikih, tafsir, dan tasawuf yang kelak menjadi dasar bagi karyanya saat ia tiba di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Aus bin Ali Al-Mandiri Al-Sisiri. Saya merupakan ulama besar yang berasal dari Aceh dan dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan Islam di Nusantara, khususnya di daerah Aceh. Saya juga dikenal sebagai tokoh yang memperkenalkan dan menyebarkan dengan tasawuf dan mengalami penelitian pemikiran Islam yang dalam. Kehidupan saya penuh dedikasi terhadap agama dan ilmu pengetahuan. Pendidikan saya teladan bagi Islam. Kehidupan saya, nama Abdul Aziz bin Ali Al-Mansuri Al-CJ, nama lain Syekh Abdul Ali Al-Mansuri. Tempat lahir Singkau, Aceh, lahir sekitar tahun 1600-an, wafat sekitar tahun 1993. Pendidikan saya mempelajari ilmu agama di berbagai tempat termasuk Mekah dan Madinah. Peran saya yang pertama, penyebaran agama Islam di Aceh, pendidikan pesantren, pemikiran tasawuf biasa, teknologi, perkembangan tasawuf di Aceh, keteladanan ilmu dan keikhlasan dalam mengajar, kehidupan yang sederhana, konsisten dalam beragama, dan mengutamakan tauhid dan keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Kresna Prawira dari kelompok 2. Di sini saya ingin menceritakan mengenai salah satu tokoh, yaitu Syekh Yusuf Abdul Masahin Tajul Khalwati Al-Makassari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Syekh Yusuf Abdul Masahin Tajul Khalwati Al-Makassari, atau sering disebut juga Syekh Yusuf saja. Saya lahir pada tanggal 3 Juli tahun 1626 dan saya meninggal pada tanggal 23 Mei tahun 1999. Saya merupakan salah satu tokoh dan juga salah satu pahlawan nasional di negara Indonesia. Saya memiliki julukan Tuanku Salamaka Ri Goa, atau Tuan Guru Penyelamat Kita dari Goa, yang gelar ini diberikan oleh para pendukung saya dari kalangan rakyat Sulawesi Selatan. Saya lahir dari dua pasangan bernama Abdullah dan juga Aminah. Ketika saya lahir, saya diberi nama Muhammad Yusuf oleh salah satu sultan dari Goa, yaitu Sultan
Alauddin, di mana beliau merupakan sultan pertama dari Goa yang beragama Muslim, dan beliau juga merupakan kerabat dekat dari ibu saya yaitu Aminah. Saya menjalani pendidikan pertama saya di pesantren Cikoang dan bertahun-tahun menempuh pendidikan di sana. Dan ketika saya keluar dari pesantren Cikoang, saya menikahi putri dari Sultan Goa. Dan ketika saya berumur 18 tahun, saya merantau ke Banten, dan juga pada saat itu saya bersahabat dengan Pangeran Surya atau Sultan Ageng Tirtayasa. Pada tahun 1644, saya akhirnya bisa menunaikan ibadah haji dan pergi ke Mekah. Di sana saya mendalami dan juga mempelajari lebih dalam mengenai Islam dan juga berguru kepada syekh-syekh agama di sana. Dan saya menetap kira-kira sekitar 20 tahun lamanya di Mekah. Dan ketika Kesultanan Goa kalah oleh Belanda dalam peperangan, saya merantau dan pergi ke Banten. Dan di sana saya dinobatkan dan juga diangkat menjadi mufti Kesultanan Banten. Pada saat itu Kesultanan Banten merupakan pusat pendidikan Islam, dan pada saat itu saya memiliki banyak sekali dan juga bahkan ratusan murid, terutama murid-murid saya yang berasal dari Makassar. Sekitar 400 murid yang saya terima dari Makassar. Dan ketika Kesultanan Banten dikalahkan juga oleh Belanda pada tahun 1682, saya akhirnya ditangkap dan juga diasingkan ke Sri Lanka pada bulan September tahun 1682. Di sana saya tidak hanya berdiam diri, tetapi saya juga menyebarkan agama Islam di Sri Lanka, dan saya mendapatkan ratusan murid di sana. Akan tetapi, karena di Sri Lanka saya masih bisa berkomunikasi ke Nusantara, akhirnya saya dipindahkan lebih jauh lagi, yaitu ke Afrika Selatan. Di sana, saya tidak berdiam diri juga. Akan tetapi, saya tetap terus memperjuangkan agama Islam dan menyebarkan agama Islam di Afrika Selatan. Dan saya juga mendapatkan banyak sekali murid di sana, sampai ketika saya wafat pada tanggal 23 Mei tahun 1699, hari itu dijadikan sebuah peringatan oleh para murid-murid saya. Bahkan seorang Mandala, yaitu mantan Presiden Afrika Serikat, mengakui saya sebagai salah satu pemuda pemberani dari Afrika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Suprajardi. Saya di sini akan menceritakan satu tokoh ulama yang bernama Syekh Abdul Samad Al-Albani. Syekh Abdul Samad Al-Albani adalah seorang ulama besar dari Palembang, Sumatera Selatan yang hidup pada abad ke-18. Beliau dikenal sebagai tokoh penting dalam menyebarkan ajaran Islam dan penulisan karya-karya keislaman yang mempengaruhi di Nusantara. Kisah teladannya, Syekh Abdul Samad Al-Albani dikenal sebagai ulama yang tekun dan berilmu tinggi. Sejak muda, ia menuntut ilmu ke berbagai pusat studi keislaman di dunia, termasuk Makkah dan Madinah. Perjuangannya, ketekunannya dalam mencari ilmu, serta kegigihannya dalam mengajarkan dan menyebarkan ajaran Islam menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Peran tokohnya sebagai tokoh ulama, peran Syekh Abdul Samad sangat signifikan dalam menghubungkan Nusantara dengan ajaran ulama di Timur Tengah yang menuliskan berbagai karyanya, di antaranya yaitu Serius Salikin dan Hadiyatus Salikin yang menjadi rujukan bagi para ulama dan santri di berbagai daerah di Nusantara. Karya-karya tersebut berisi di antara tokoh yang mengajarkan sedikitnya manusia dengan Tuhan serta praktik spiritual dalam kehidupannya sehari-hari. Pengaruh dan warisannya Syekh Abdul Samad sangat luas. Pemikirannya tentang takwa dan spiritual masih dipelajari hingga kini, terutama di kalangan santri dan ulama tradisional di Indonesia dan Malaysia. Warisannya intelektual mendorong perkembangan kebijakan inklusi dan pesantren-pesantren hingga membantu karakter bangsa yang religius dan berbudaya. Karyanya juga mempengaruhi perkembangan santri keagamaan dan Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Batani Kanari. Saya adalah seorang ulama Indonesia bertaraf tingkat nasional yang menjadi imam Masjidil Haram. Saya bergelar Al-Batani karena berasal dari Banten, Indonesia. Saya seorang ulama dan intelektual yang sangat produktif menulis kitab. Jumlah karya saya tidak kurang dari 115 kitab yang meliputi bidang ilmu fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Saya juga dijuluki Sayyid Ulama Al-Hijaz Al-Imam Al-Muhaddits wa Al-Fahama Al-Muzaki Ayan Ulama Al-Qon Awam Asyari Al-Hijrah
hingga Imam Ulama Al-Haramain. Saya lahir di Pakung Tanara, Desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa dulu, sekarang Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Setelah 3 tahun bermukim di Mekah, saya kembali ke Banten pada tahun 1828 dan tergerak untuk melawan penjajahan Belanda, juga menyebarkan ajaran keadilan dan memperjuangkan kemerdekaan melalui dakwah. Namun selama masa perlawanan Pangeran Diponegoro, saya mendapat tekanan dari Belanda yang akhirnya memaksa saya kembali ke Mekah pada tahun 1830. Saya juga mendapat murid dari berbagai belahan dunia. Lalu saya diangkat sebagai Imam Masjidil Haram menggantikan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Pemikiran saya mencakup pembebasan Indonesia dari kolonialisme dengan menekankan pentingnya pendidikan agama dan kebangkitan nasional. Meskipun perjuangan saya tidak dalam bentuk revolusi atau fisik, saya mencetak kader-kader politik yang memperjuangkan kemerdekaan melalui pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini saya Helvira Trisenda Yuda dari kelas 11-6. Saya akan memerankan salah satu tokoh ulama yang terkenal di Indonesia, yaitu Kiai Muhammad Shaleh bin Umar As-Samarani. Saya adalah Kiai Muhammad Shaleh bin Umar As-Samarani. Saya lebih dikenal dengan Shaleh Darat yang lahir pada tahun 1820 di Jepara. Saya adalah seorang ulama dan kiai muda yang terkenal di Indonesia. Saya berpendidikan agama Islam sejak usia dini dan telah menempuh pendidikan di beberapa lembaga agama Islam yang ternama di Indonesia. Selain itu, saya juga mengajar dan membimbing para murid dalam mempelajari agama Islam. Dan salah satu murid saya adalah Raden Ajeng Kartini yang saya ajari di Jepara. Selain seorang ulama, saya juga dikenal dengan seorang sosok yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat. Saya wafat di Semarang pada hari Jumat tanggal 28 Ramadan 1321 Hijriah atau 18 Desember 1903 Masehi. Saya dimakamkan di pemakaman Bergota, Semarang.